Baik, selamat siang. Hari ini kita belajar tentang dinamika rotasi. Nah, dalam dinamika rotasi kita akan belajar tentang momen inersia. Di mana momen inersia ini kita tinjau dari dua bagian ya. Yang pertama adalah untuk benda yang bersifat atau benda partikel. Kemudian yang kedua nanti untuk benda tegar. Ya, jadi ada partikel, ada benda tegar ya. Jadi sekarang kita akan tinjau momen inersia partikel ya. Yang pertama adalah momen inersia benda partikel. Ya. Nah, momen inersia ini sendiri merupakan hasil perkalian antara massa dengan jari-jari. Jari-jari itu maksudnya adalah jarak antara benda dengan porosnya yang digunakan untuk berputar, ya. Oke. Nah, untuk momen inersia sendiri memiliki simbol I, ya. I sama dengan momen inersia I sama dengan M dikali massa dikali dengan R kuadrat. Nah, ini secara umum ya, M dikali R kuadrat. Jadi kalau penjumlahan seluruhnya momen inersia adalah MI dikali RI kuadrat. Nah, itu ini general ya, secara umum. Saya buat kotaknya ya. Nah, penting. Baik, aplikasinya seperti apa? Kita perhatikan sebuah benda titik atau partikel itu diikatkan pada sebuah kayu atau pada sebuah batang, kemudian diputar terhadap poros. Ya, ini porosnya, kemudian ada partikel ketiga. Ini partikel pertama, partikel kedua, partikel ketiga, ya, diputar terhadap poros. Nih, arah perputarannya kira-kira berlawan arah jarum jam ya. Ini terserah kita. Nah, lalu pertanyaannya adalah berapakah total momen inersia jika sistem ini diputar terhadap arah sedemikian rupa? Bagaimana total momen inersianya? Maka total momen inersianya adalah sigma I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat. Sehingga bagaimana? Maka hasilnya adalah M1-nya, katakanlah M1-nya 1 kg ya, misalnya. M2-nya katakanlah 2 kg, M3-nya katakanlah 1 kg. Kemudian kita katakanlah misalnya jarak R-nya ya, R1-nya misalnya 1 meter, R2-nya misalnya 1 meter ya. Sehingga M1-nya adalah 1 kg dikali dengan R1 kuadrat. R1 itu berarti 1 meter ya. 1 kuadrat ditambah M2-nya adalah 2 dikali 1 kuadrat ditambah M3 1 dikali R3. Nah, sekarang saya tanyakan, apakah R3 sama dengan 0 atau ada nilainya selain 0? Karena R3 berimpit dengan poros sehingga tidak memiliki jari-jari ya, atau tidak memiliki jarak. Hasilnya adalah 0 kuadrat, maka hasilnya adalah 1 kuadrat 1 ditambah 2 dikali 1 kuadrat 2 ditambah 0. Hasilnya adalah 3 apa? 3 satuan daripada momen inersia adalah satuan kilogram dikali dengan satuan jarak kuadrat, yaitu meter kuadrat. Jadi nilai total momen inersianya adalah 3 kg meter kuadrat. Nah, bagaimana jika bendanya tidak seperti itu sistemnya, melainkan kita putar dia secara diagonal misalnya. Ya. Misalnya ada sebuah sistem partikel
yang diikatkan pada sebuah bidang persegi seperti ini misalnya. Oke, ini persegi, ini partikel ya. Jadi persegi itu semua sisinya sama ya. Kemudian kita kasih simbol di sini M1, sini M2, sini M3, sini M4. Kemudian jika R diketahui ya, ini diketahui misalnya R sama dengan, atau rusuknya sama dengan katakanlah 2 meter. Kemudian M1 misalnya 1 kg, M2 1 kg, M3 2 kg, M4 misalnya 2 kg. Oke, lalu bagaimana soalnya jika sistem ini diputar terhadap porosnya di tengah ya, terhadap poros A, bagaimana momen inersianya? Lalu jika sistem ini diputar terhadap poros B seperti ini ya, terhadap poros B, bagaimana momen inersianya? Baik, sekarang kita akan tinjau satu-satu ya. Terhadap poros A. Oke, terhadap poros A, maka momen inersianya adalah kita perhatikan sigma I sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat. Oke, kenapa ada 4? Karena masanya ada 4 di sini ya. Sehingga hasilnya adalah M1-nya di sini adalah 1 kg dikali R1. R1 itu adalah ini ya. Ini R1. Jarak dari massa ke pusatnya, ke porosnya. Tegak lurus. Oke. Maka ini tegak lurus ya. Maka M1-nya adalah 1 dikali R1 kuadrat. Nah, ini tadi R1 ya. KR1 kuadrat adalah, karena di sini adalah 2, maka setengahnya di tengah ya porosnya. K1 kuadrat ditambah M2 1 dikali R2. Ini R2. R2-nya adalah 1 juga. Dikuadratin ditambah M3 2 dikali R3. Ini R3 ya. 1 juga dikuadratin ditambah M4. M4 adalah 2 dikali 1 juga. Ini adalah R4 ya, jarak dari massa ke porosnya. Sehingga hasilnya adalah bagaimana? 1 ditambah 1 ditambah 2 tambah 2. Hasilnya adalah 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 kg meter kuadrat. Maka sigma I sama dengan 6 kg meter kuadrat. Lalu bagaimana terhadap poros B? Kalau kita lihat terhadap poros B, maka kita perhatikan di sini terhadap poros B. Apakah M1 dengan M3 memiliki momen inersia jika diputar terhadap poros B? Jawabannya tidak. Momen inersianya sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena jaraknya tidak ada berimpit di poros. Setiap benda yang berimpit di poros tidak memiliki momen inersia. Oke, sehingga yang ada momen inersianya adalah M2 dengan M4. Maka totalnya sigma I sama dengan M2 R2 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat. Baik, sekarang kita lihat M2-nya di sini adalah 1 kg ya, ini ya. Pas 1 kg dikali dengan R2. Yang manakah R2? R2 di sini adalah jarak tegak lurus ya. Tegak lurus dari titik tengah. Mari ini ambil yang tegak lurus nih. Seperti ini. Nah, ini adalah R2. Ini R2 yang baru terhadap poros B ya. Anggaplah ini tegak lurus. Sehingga jika kita gunakan prinsip matematika, jika di sini ada sebuah segitiga ya. Misalnya di sini ada sebuah hipotenusa, jika di sini adalah 2, di sini 2, maka hipotenusanya adalah 2 akar
2 akar 2 ya. 2 akar 2, maka setengah dari 2 akar 2 adalah akar 2. Ya. Atau boleh saya perbesar juga ya seperti ini. Nah, jika di sini adalah 2 meter, di sini adalah 2 meter, maka berapakah di sini? Pakai Pitagoras ya. Berapakah misalnya R, misalnya D ya. Maka D sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 4 sama dengan akar 8 ya, sama dengan 2 akar 2. Jadi kalau ambil setengahnya, kalau ini 2 akar 2, ambil setengahnya, maka di sini akar 2, di sini akar 2 ya. Oke, bisa kira-kira ya. Maka di sini adalah akar 2 kuadrat ditambah M4. M4 di sini adalah 2 kg dikali dengan sama ya akar 2 juga. Karena adalah persegi, sisinya sama. Maka hasilnya adalah akar 2 kuadrat adalah 2 kali 1 2 ditambah 2 dikali 2 4. Hasilnya adalah 6 kg meter kuadrat atau meter persegi. Baik. Untuk sekarang pertemuan ini kita hanya membahas tentang inersia benda partikel. Pertemuan selanjutnya kita bahas tentang benda tegar. Terima kasih, semoga bisa menjawab soal-soal yang seperti ini nantinya ya, dan semoga bermanfaat. Jadi, selamat siang.